Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Apa kabar? Sehat? Sudah makan? Punya uang? Punya hutang? Punya suami? Punya harapan? Punya keinginan? Punya keyakinan? Sudah. Punya hutang, nanti akan punya suami, nanti suaminya kawin. Hutang akan terbayar, beras akan tersedia, manakala hidupnya punya keyakinan, punya keinginan, dan punya harapan. Tepuk tangan. Hari ini ada warga Cirebon yang menjadi korban penjualan orang di Cina. Saya sudah berkomunikasi. Insya Allah nanti ditangani, akan dijemput seperti warga yang lain ketika di Maumere kemarin. Nanti saya sampaikan ke Bupati datanya. Banyak sekali perempuan Jawa Barat ini yang mudah tergoda oleh satu, janji uang, dua, janji dinikahi dengan mahar yang mahal. Pada akhirnya seluruh janji itu tidak ditepati seperti janjinya politisi. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Bupati beserta istri yang hadir di sini. Ini Bupati irit bicara tapi banyak kondangan. Betul nggak? Pasti ceritanya, mohon maaf jalannya jelek. Bener gak? Mohon maaf jalannya becek. Mohon maaf jalannya bolong. Yang jelek, yang becek, yang molong bisa dibikin halus selama Pak Bupatinya dengan Gubernur bisa bekerja sama untuk membangun. Saya tidak akan pernah memimpin membicarakan dari mana partainya, dari mana golongannya, dari mana ormasnya. Seluruh atribut itu hilang ketika kita jadi pemimpin. Yang ada hanya satu, kepentingan rakyat yang harus lebih utama dari kepentingan rakyat. Caranya bagaimana? Nah, provinsinya banyak nanti memberikan jalan buat kabupaten. Kabupatennya harus banyak nganggarin untuk pembangunan jalan. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kuwu yang ngasih tempat, Bapak Camat, Pak RT, Pak RW, Pak Linmas semuanya, BPM, LPM, Bamusdes, MUI, Karang Taruna yang hari ini memberikan ruang bagi saya untuk bertemu dengan wong Cirebon. Piye kabare? Nyaho kali itu. Saya mengucapkan terima kasih juga buat Forkopimda Kabupaten Cirebon, Pak Kapolres yang mendukung, Pak Dandim, Pak Kajarinya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Terima kasih, itu yang gede. Kursinya masih kuat ya? Nggak copot ya? Nggak copot kan? Namanya kalau Edwin Sugiarto-nya deket-deket wong Cirebon, Josnya yang agak jauh. Tepuk tangan, terima kasih.
Saya ucapkan terima kasih juga dari teman saya, Kang Toto, saudaranya Cetiti, adiknya Cetita. Teman-teman Provinsi Jawa Barat, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala PU, Kepala Pariwisata, Kepala Dinas Kelautan, Kepala Dinas Kehutanan, para Kepala Biro hadir, Kesra, Perekonomian, kemudian Biro Kerjasama, Biro Adpim, kemudian Kepala BPTU Jatiwangi, saudaranya Genteng, yang lagi populer dan Jatiwangi laku karena ada program gentengisasi. Mudah-mudahan Biro BIA saya ucapkan terima kasih. Mau nggak santai? Sudah ada rintik yang jatuh. Itu tandanya Cin. Hari ini saya tidak kemana-mana. Hari ini air mata saya banyak jatuh. Kenapa banyak jatuh? Saya melihat ada sosok di media sosial munculnya gak berhenti-berhenti. Wajahnya cerah, membawa kedamaian, dan kemudian hidupnya penuh dengan keyakinan tanpa ada rasa takut apapun. Ucapan-ucapannya gak menggelegar, pelan, tapi menghujat. Saya merasa jadi pemimpin, kok aku ini gak ada apa-apanya dibanding dia. Saya nangis berkali-kali dari tadi, nggak kemana-mana, saya ngurung diri. Kok aku ini nggak apa-apanya dibanding dia. Kok aku ini nggak apa-apanya dibanding dia. Dia hebat sekali ya, tidak punya rasa takut. Hidupnya hanya satu, untuk Allah dan Rasulullah. Dan untuk kaum mustada'ifin, yaitu kaum miskin, anak-anak yatim, mereka-mereka yang mengalami penderitaan. Kenapa saya menangis? Di balik saya yang makannya kenyang, di balik saya yang tiap hari berpakaian relatif baik, di balik anak saya yang saya manja dalam setiap waktu. Hari ini saya banyak sekali dihubungi oleh anak perempuan Jawa Barat yang korban TPPO, ada yang disiksa, ada yang dikasih makan hanya sekali sehari, ada yang menimbulkan hutang sampai 125 juta dan minta dijemput. Mungkin kalau orang lain nggak akan peduli terhadap itu, ngapain kelihatan mukanya muka-muka nakal. Tapi saya selalu berpikir, kalau di Jawa Barat banyak orang nakal, kemudian karena laparnya menjual diri, itu gubernurnya belum bisa memberikan makan yang kenyang. Bukan salah mereka, tapi salah pemimpinnya. Kenapa pemimpinnya terlalu banyak menggunakan uang negara, bukan untuk kepentingan perut yang lapar, tapi untuk kepentingan perut yang kenyang. Sehingga kita berdoa, mudah-mudahan dunia ini damai. Mudah-mudahan kebenaran akan senantiasa memancarkan cahaya, walaupun harus ditebus dengan air mata, darah, dan merenggamnya nyawa. Dan saya meyakini bahwa kebenaran akan menjadi catatan tinta sejarah yang dia akan menjadi spirit bagi generasi berikutnya. Saya ini tukang nulis lagu. Dulu saya pernah nulis lagu sambil berurai air mata. Lagu ini merupakan lagu kerinduan saya pada Rasulullah SAW. Semoga keluarga Rasulullah SAW diberikan cahaya untuk memancarkan kebenaran di seluruh persada dunia. Dan semoga kita semua para pecinta Rasulullah SAW senantiasa mendapat syafaat, bukan hanya dalam ucapan, bukan hanya dalam salawat yang kita lantunkan, tapi perilaku yang harus kita tuntun dalam setiap waktu untuk mencintai orang miskin dan anak-anak yatim, tidak sombong pada tetangga, kemudian tidak iri pada saudara. Wajah kita adalah wajah yang terbebas dari kebencian apapun, wajah yang tidak sayang ketika nasi akan disuapkan ke mulut kita. Ketika ada orang berhenti di samping kita, kita rela mengundah makanan itu dan memberikannya. Dan ini sesuatu yang makin hari makin tertutup. Hari ini aku tidak mendanai kamu karena ibumu yang maju.
Hari ini aku serius untuk bicara tentang kecintaan Rasulullah SAW. Lumayan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa membuat anggaran di tengah-tengah kita kehilangan anggaran 3,5 triliun karena kebijakan pemotongan penundaan dana DBH untuk bangun jalan, untuk bangun sekolah, untuk memberikan beasiswa bagi masyarakat miskin untuk sekolah sampai SMA, sepatu, tasnya, bukunya nanti diberi oleh pemerintah provinsi. Bisa untuk terus membangun daerah aliran sungai dengan baik. Bisa terus membangun rumah rakyat miskin. Bisa memasang listrik ratusan ribu kepala keluarga. Bisa masang PJU triliunan, bisa. Tapi semua itu tak akan ada arti. Kalau apa? Kalau kita semua tidak bisa merubah diri. Jalan Pemprov yang mulus, jalan kabupaten yang mulus, kalau orang tuanya tidak mendidik anaknya menjadi pejuang, menjadi kesatria, menjadi kaum Brahmana, menjadi kaum Waisya, menjadi kaum Satria, maka jalan itu akan habis untuk balapan motor, motor brong, tawuran, geng motor yang akhirnya menyengsarakan orang tuanya lagi. Kalau listrik yang menyala sampai rumah, pinggir jalan berjejer lampu BJU yang indah, tidak akan menjadi apapun bagi anak-anak wanita. Kalau anak-anak perempuan yang di bawah umur usia SMA, usia SMP, bahkan SD, bergincu tebal setiap maghrib keluar rumah, pulang malam, gak mau bantu ibunya di dapur, gak mau ibunya masak, gak mau bantu ibunya ngepel, gak mau ibunya setrika. Dia gak peduli ibunya gak punya uang, yang penting HP-nya bagus, BBM-nya cukup, bajunya bagus, nggak apa-apa ibunya ngutang. Maka ini nggak akan minum saya 5 tahun ke depan minimal menurunkan. Apa itu? Saya nggak mau dengar lagi perempuan di Jawa Barat dianggap rendah di tempat lain. Saya nggak mau ke depan bahwa LC itu banyak kan orang Jawa Barat, walaupun itu profesi. Punten. Saya nggak mau Jawa Barat identik dengan tempat hiburan perempuan. Saya ingin melihat ke depan anak-anak Jawa Barat jago matematikanya, jago fisikanya, jago ilmu otomotifnya, teknologi informasinya, ahli perkapalan, ahli pesawat, ahli nuklir. Saya ingin, yang diinginkan adalah itu. Caranya bagaimana? Mohon maaf, dari mulai sekarang saya minta kaum ibu, lebih baik anaknya banjir air mata, menangis meminta motor, menangis meminta handphone, menangis meminta sepatu baru yang mahal, daripada dia tertawa ibu menderita hutang di mana-mana. Saya katakan pemerintah hanya bisa membangun infrastruktur yang baik, tapi moralitas anak-anak ibu semuanya di tangan ibu dan bapak semua. Catatannya bagaimana? Kami bisa tegas di sekolah. Saya selalu membela guru ketika dikriminalisasi oleh orang tua murid. Caranya bagaimana?
murid, anak ibu kalau sekolah jangan lagi dibela-belain ketika salah. Anak ibu kalau berkelahi dengan temennya, bapaknya jangan marah kemudian bela-belain, bawa golok dari rumah. Kenapa? Hari ini anakmu dibela karena kelakuannya. Suatu saat besok kau yang digorok oleh anaknya. Belajarlah pada peristiwa Nabi Hidri, di mana ada anak kecil dibunuh. Kenapa? Kelak akan menjadi perampok. Apa itu artinya? Artinya perilaku buruk anak-anak kita selesaikan ketika masih kecil. Saya melihat kemarin, saya ada orang yang bertemu di tengah hutan, akan pergi jadi TKI di Taiwan. Sudah daftar ke PT, sudah kontrak. Saya minta, hentikan, gak usah berangkat. Kenapa? Saya melihat masih punya anak yang umur 2 tahun. Dia masih melihat ada anak yang umur 5 tahun. Kenapa? Ibu cari duit di sana, anaknya dititipin di saudaranya, di bibinya lagi hamil. Percaya nggak anak ibu besok mendapat pendidikan yang baik? Saya lihat anaknya itu nangis, masukin permen, nangis, masukin permen, ingin lihat HP, Ibu nanti uang yang didapat dari Taiwan akan menjadi penyesalan. Kenapa? Tidak akan menjadi makna apapun bagi pendidikan anak itu. Sekarang udah berhenti, saya nanti tinggal bayar ke PT. Apa maknanya? Maknanya adalah hari ini yang harus dirubah di Jawa Barat adalah tradisi orang tua mau mengorbankan apapun demi hawa nafsu anaknya. Tetapi orang tua boleh mengorbankan apapun demi pendidikan, karir dan masa depan anaknya. Boleh orang tua ngutang di mana-mana demi kuliah anaknya. Boleh orang tua ngutang di mana-mana demi pendidikan anaknya. Kenapa? Besok akan terganti utang itu dengan apa? Dengan kebahagiaan karena anaknya sukses. Caranya bagaimana? Tidak ada anak yang sukses tanpa doa ibunya. Maka dari sekarang ibu-ibu di Jawa Barat, ketika anaknya kenaikan kelas, berpuasalah. Ketika anak-anaknya ujian, berpuasalah. Ketika anak-anaknya mengalami cobaan, berpuasalah. Hanya dari puasa seorang ibu yang dekat dengan Allah akan tumbuh anak-anak hebat di Jawa Barat ini. Setuju nggak? Setuju nggak? Saya yakin yang berjejer di sini, yang jadi pejabat, itu hasil karya dari doa ibunya yang mau mengorbankan diri. Banyak ibu saya itu nggak bisa baca tulis. Tiap hari di dapur, nggak pernah keluar dari dapur. Keluar dari dapur ke sawah, keluar dari dapur ke kandang. Dia nggak ngerti politik, dia nggak ngerti apapun. Hidupnya hanya berlinang air mata. Dan setiap hari dia hanya bicara di depan perapian. Disebutnya hawu. Kalimatnya cuma satu. Dedi nikma bodoh sok dihina batu. Dedi ulah bodoh sudah ini. Apa itu artinya? Dedi, ibumu bodoh suka dihina orang. Kamu tidak boleh bodoh seperti itu. Ternyata di balik ibu yang dianggap bodoh itulah justru dia adalah perempuan pinter. Dari mana pinternya? Gaji yang sedikit pensiunan bapak saya mampu membesarkan 9 anaknya sukses. Gaji yang pensiunan bapak saya mampu membesarkan anak-anaknya tanpa ngutang kemanapun, tanpa menjual apapun. Kenapa? Ibu saya rela tidak makan. Yang penting anak-anaknya bisa hebat, bisa kuat, bisa berhasil. Manajemennya apa? Manajemennya adalah buat saya sebagai gubernur. Kalau ingin rakyatnya berhasil, maka para pemimpinnya, minimal diri saya, harus mau lapar, harus mau mengurangi perjalanan dinasnya, harus mau mengurangi biaya hidupnya. Yang utama adalah rakyatnya agar bisa sekolah. Maka saya mengucapkan terima kasih pada jajaran Pemprov Jabar
yang saya potong seluruh anggaran perjalanan dinasnya, anggaran-anggaran yang tidak penting, bahkan dinasnya nyuguhin tamu juga sudah pakai air kran yang dimasak. Saya justru senang mendengar itu. Kenapa? Yang penting aliran uang Pemprov Jawa Barat nanti menjadikan sarjana baru, kemudian anak-anak lulus SMA, SMK, jalan-jalan terperbaiki, rumah-rumah rakyat miskin terbangun, rakyat terang listriknya. Semua orang berkata, negeri ini hadir di tengah-tengah kemiskinan yang besar. Jadi itu pesan saya. Kalau Pemprov sudah begini, kalau gubernurnya puasa, saya ngajak ibu-ibu juga pada puasa demi anak-anak. Setuju nggak? Setuju nggak? Benar nggak? Kenapa? Karena Cirebon tuh agak tinggi tawurannya. Karena Cirebon ini yang mabuknya banyak, kios-kios kecilnya banyak, yang jual eksimernya banyak. Dan saya katakan, hei para penjual minuman keras, hei para penjual eksimer yang engkau rela menghabisi masa depan anak-anak Jawa Barat demi kekayaanmu, demi kehidupanmu, saya katakan kamu dilaknat. Dan saya katakan Anda semua yang menjual minuman dikonsumsi oleh anak-anak muda, membuat mereka mabuk, berkelahi, bunuh-bunuhan, yang menjual eksimer membuat mereka mengancam orang tuanya, saya katakan Anda adalah musuhnya saya. Setuju nggak? Nanti Pak Bupatinya terus koordinasi dengan para muspidanya, bersihkan itu. Kenapa? Karena wong Cirebon lama-lama rusak anak-anaknya, dan ada orang-orang yang kaya dari apa? Dari menjual barang-barang haram bagi anak-anak muda. Betul nggak? Kalau pengen mabok-mabok amat, minum aja air kencing putih. Ya Bu ya. Nanti pidatonya serius karena ada Abah Miftah. Sekarang sudah saingan dengan saya, sama-sama ngurusin LC. Sini Bu, sini Bu, sini. Nah, sini. Sini. Buah HP nih. Ini HP buat apa? Oh, apa? Buat apa? Enggak, saya nanya HP-nya buat apa? Dalam YouTube bebas, Daddy. Oh, buat nonton apa? YouTube bebas. Nyumput bapak aing. Buat beli kotaknya dari mana? Beli kotaknya. Nanti ada ketua KONI loh disumbang. Hah? Ini pasang lampu. Mimpi. Apa nih? Wifi, iya. Oh, bayar wifi 4.000. Uang 4.000-nya dari mana? Kasih anak. Dikasih anak. Emang rumahnya mana? Panembahan mau opo? Panembahan opo? Di mana? Dekat. Punya suami? Oh, Dalam pendopo. iya. Dia kemarin ke pendopo. Iya. Ini saya. Iya. Kerjanya apa? Bungkus makroni. Oh, ngebungkusin makroni. Makroninya punya sopo? Punya orang. Berapa kuliahnya? Ini 20.000. 20.000. Kadang 25. Uangnya pakai apa? 4.000 wifi. Wah, ampun. Idola saya ini, fans saya tuh banyak nenek-nenek. Kapan yang fans saya tuh cantik-cantik gitu? Apa harus mata gitu? Lagi ini suka anak sekolah seneng kan. Oh, bentar. Di Subang. Ning Subang. Ya di Subang. Nyumbang sopo? Anak sekolah di sekolah. Oh, ya saya suka nyumbang anak sekolah. Nah, seneng ibu lihatnya. Ini ibu hebat, lihat orang lain dibantu tuh senang. Karena banyak orang lain dibantu, dia nggak mau kamu, nggak kebagian. Ayo tambah dalam mata aing. Oh, jadi beli wifi 4.000 buat mendukung saya.
biar sayanya banyak nyumbang. Jualan bungkusin makaroni 25.000. Emang punya suami? Meninggal. Udah lama. Udah sengaja ban anak masih SD. Udah lama. Sekarang anak SD-nya sudah di mana? Kerja sepatu di Brebes. Dijahit. Dia kerja sepatu dijahit anaknya. Kerja di pabrik sepatu di Brebes. Punya berapa anaknya? 2 lah. Terus tenang. Anaknya 10. Wah, beda 1 sama ibu saya 9. Udah lihatnya sini, jangan lihat Gus Miftah terus. Ibu walaupun lihat Gus Miftah nggak akan mempedulikan ibu. Yang biasa ditolong PL sama dia cantik-cantik. Udah. Seneng pokoknya kan dengan aing dia tuh baik. Jatuh banyak. Ya, bos. Di sini ngeliat di sini. Sini cinta. Malam ini tak ingin aku sendiri. Dicari damai bersama gaya. Om, bukan ngomong itu giginya nyangkut. Nah, jadi suaminya udah meninggal. Suami meninggal berarti anak ke-10. Meninggalnya ada di hari 8. Ya kan, ibu anaknya 10. Meninggalnya ada di hari 8. Iya, anaknya 10 tetep kan. Nah, ibu suaminya meninggal pada waktu anak ke-10 SD. Sekarang SD-nya sudah kerja. Berarti meninggalnya kurang lebih 15 tahun yang lalu. Ya kan? Betul nggak? Berarti 15 tahun yang lalu itu meninggalnya tahun 2010. 2011. Ya udah, dulu 2007. Tahun 2011. Tadi 11 tambah 15 kan 26. Ya, wes. Nah, oke. Nah, itu sekarang udah kawin. Belum, masih 2 habisnya. Oh, ya itu perempuan. Ya perempuan nggak habis tuh. Nah, itu gadis. Iya benar. Sekarang Mbak mau gimana? Emak mau pilih emak jadi istri saya apa anaknya? Ayo, mau pilih siapa? Saya mau dipilih jadi suami apa menantu? Awas, susunya anget nih. Tiap malam ketemu susu anget aja. Ya, Pak Bupati setiap saya jalan, ibu-ibu itu suka. Makanya saya waktu di Depok, awas, susu anget. Nah, udah, itu yang belum kawin 2 itu. Tenang. Ya tenang, foto nanti. Ada fotonya nanti kamu kasih ke Bapak. Sekarang anaknya 10, yang pertama anaknya siapa namanya? Awas, lupa sama nama sendiri. Yang pertama, Jono, udah kawin. Yang kedua, mic-nya deketin. Awas, kena gigi. Yang kedua. Rohani udah kawin belum? Lagi kerja di Kerawang. Ya udah kawin belum? Udah. Awas, yang ketiga. Awas, lupa sama nama sendiri. Banyak. Iya, yang ketiga. Ija. Ija udah kawin? Udah. Di mana sekarang? Kamel. Hah? Kerja? Hah? Kerja. Di? Kamel. Iya, Kamel. Yang keempat, Masih anak. di mana? Tambahan. Kawin, udah kawin? Udah. Udah kerja? Udah. Wah, bagus bisa kerja anaknya. Yang kelima, Di sini. di mana? Di Kamel. Di Gamal. Yang keenam, Jalan pasti. nanti sebentar lagi lebaran. Susi. Wah, yang ketujuh, Jadi. di mana? Yang kedelapan. Yang kedelapan. Di mana? Yang kesembilan. Yang 10.
Yang di Brebes itu yang ke 10. 5.000 aqua. Yang ke 9 sopo? 5.000 aqua dingin. Yang 10 hijau di mana? Keluron, keguguran. Itu sebelum meninggal pasti 5.000 sempat aqua dingin, keguguran. aqua dingin. Sampai sekarang nggak kawin lagi. Kenapa? Aquanya Mang Iwan, aqua, Bukan udah tua nggak ada yang mau. Siapa yang mau janda anak 10? Pusing. Nah, gitu. Oke, pengen dipoto. Sekarang, dua makan mah cukup. Karena dari makroni itu 20.000, 25.000 bisa buat makan cukup. Ya orang tuh kalau rajin kerja rezekinya pasti ada. So, mau foto? Nyuruh lagi. Ketua Basnas nih. Oh, saya ini jadi gubernur. Terus bentar. Nah. Video enggak? Aku kasih lagi ya. Betapa malang nasibku. Ini perempuan hebat nih. Bisa ngedidik anaknya sampai 10 bisa kerja semua. Pasti ini rahasianya ibunya rajin berdoa dan rajin puasa. Betul nggak? Tuh, awas, hati-hati. Menghadapi perempuan seperti ini berat. Kenapa? Kamu macam-macam digigit. Aduh, mau kemana? Aduh, mau kemana? Ya, enggak. Oh, di foto sudah. Oh, ya udah. Terima kasih. Udah, kasih. Duduk harus ikhlas. Silakan duduk. Ya udah, silakan duduk. Harus ikhlas. Duduk. Harus ikhlas. Sini Bu, sini. Ibu, sini balik lagi sini. Nah, saya atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih pada Ibu yang sudah meringankan tugas negara. Ibu mendidik anak, jumlahnya 10, meninggal 2 tinggal 8. 8-8-nya bisa kerja, bisa berumah tangga dengan baik. Tidak membebani negara. Kan? Ya, nah, ini hadiah buat perempuan hebat. Ini pegang dong. Diwadahin kebanyakan, diwadahin yang ngerti. Nah, Bu, uangnya biar nggak hilang, gini caranya. Gini cara. Ibu bawa uang ke rumah 2 juta aja ya. Sisanya nanti Ibu terima dalam bentuk tabungan 30 juta ya. Nanti kalau dibawa malah hilang. Jadi Ibu nambah, saya tambahin lagi. Saya tambahin jadi 30 juta. Ya. Nah, ini buat Ibu bawa pulang. Nanti Ibu terima bentuk tabungan 30 juta. Nanti pegang, Pak Advin pegang. Besok masukin ke Bank Jabar. Jadi 30 juta ya. Karena bawa uang besar gitu ke rumah nanti malah nggak karu-karuan. Buat bekal Ibu nanti 30 juta. Apa? Oh, rumahnya bocor. Harus ditandiin pakai baskom. Ya sudah gini. Rumahnya mau diperbaikin nggak? Mau dibangun? Udah, rumahnya nanti sama Bank Jabar Peduli dibangunkan, nilainya 40 juta. Jadi Ibu dapat uangnya 70 juta. Ya, ini Ibu dapat karena Ibu perempuan hebat.
membesarkan anak 10, 8 bisa kerja semua, hidupnya baik, bisa kerja, ada yang di pabrik di Kerawang, ada pabrik Brebes. Itu hanya ibu yang hebat yang bisa mewujudkan itu. Ya, nanti besok dari hari Senin Bank Jabar Pedulinya datang ke rumah ibu, nanti alamatnya kasihin KTP-nya, ya. Ada ini HP-nya sana, bisa sana ibu, ke Pak Bupati, walah berkah. Ini ibu pendapatan malam ini melebihi honornya Gus Miftah ini. Ya apa ini? Gak usah semuanya ini aja, saya pegang sini. Udah. Iya sudah. Ya, kini habis ini acara serama, tidak mungkin saya melayani semuanya. Udah duduk situ, udah. Ya. Terima kasih, ya Bu. Ya. Jadi kalau semuanya curhat, 1.000 orang curhat, kapan acaranya? Ya, terima kasih ya. Kita dengarkan ceramahnya Gus Miftah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.